Halo semuanya, kembali lagi di Filosofi Movie. Kali ini mari kita menceritakan sebuah kisah tentang sepasang suami istri yang sedang menempuh perjalanan melalui padang pasir. Mereka berencana mengunjungi rumah orang tua mereka. Namun tiba-tiba hal-hal aneh mulai terjadi. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Cerita ini dimulai di sebuah jalan yang membentang di tengah padang pasir di pedalaman Amerika, di mana sepasang kekasih, Sarah dan Michael, sedang dalam perjalanan menuju rumah ayah Sarah. Waktu menunjukkan pukul 4:01 dan semuanya tampak berjalan seperti biasa, tanpa ada yang mencurigakan. Namun di lokasi terpencil tersebut, Sarah dan Michael kesulitan mendapatkan sinyal ponsel mereka karena jarak yang sangat jauh dari peradaban. Hingga pada suatu saat, tiba-tiba mobil mereka terasa menabrak sesuatu. Michael awalnya mengira ia telah menabrak hewan yang sedang melintas. Namun ketika ia memeriksa kolong mobil, ia tidak menemukan apapun. Kejadian ini membuat Sarah merasa sangat heran, karena benturan tadi terasa seperti menabrak sesuatu yang keras. Sarah kemudian berjalan ke belakang mobil dan menemukan tumpahan bensin di dekat kendaraan mereka. Meskipun demikian, mereka tidak merasa khawatir, mengingat hingga saat itu tidak ada tanda-tanda benda apapun yang mereka tabrak. Tanpa mereka sadari, Sarah dan Michael mulai diikuti oleh sosok misterius dari kejauhan. Sosok tersebut mengendarai mobil hitam dan terus membuntuti mereka dengan jarak yang sangat dekat. Pada awalnya, Michael mengira bahwa orang tersebut hanyalah seseorang anak muda yang suka ugal-ugalan di jalan. Sarah juga berpikir bahwa mobil itu hanya iseng mengajak balapan. Namun tak lama kemudian, mereka melihat rest area di dekat mereka dan memutuskan untuk menepi. Begitu mereka berhenti, pengemudi mobil hitam itu pun tampaknya kehilangan minat untuk mengikuti mereka. Di saat itulah, Michael dan Sarah mulai berdebat sengit karena Michael yakin bahwa orang tersebut sebenarnya adalah orang pembunuh bayaran. Mereka kemudian memutuskan untuk mampir ke sebuah kedai kecil di dekat situ. Ketika mereka masuk, kedai itu tampak sangat sepi. Hanya ada beberapa pelanggan yang terlihat lesu dan lemah. Tidak jelas mengapa suasananya begitu. Namun saat Michael dan Sarah masuk, seseorang pelayan segera menyambut mereka. Tanpa basa-basi, pelayan tersebut mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa melayani orang-orang yang sangat ramah. Michael dan Sarah merasa tersanjung dengan sambutan hangat itu. Dan sebagai tanda penghargaan, mereka diberikan 2 koin yang bisa digunakan untuk memutar lagu favorit di kedai tersebut. Sekejap saja, rumah makan yang tadinya sepi kini menjadi lebih ceria. Namun di luar sana, si penguntit masih terus memantau keberadaan mereka. Dia terlihat sabar menunggu. Sementara sepasang kekasih itu menikmati momen kebersamaan mereka di dalam kedai tersebut. Grilled cheese and bacon to go, please. Lucky lady. Sebelum pergi, Sarah merasa iba kepada sang juru masak di rumah makan tersebut. Tergerak oleh rasa simpati, ia memberikan sejumlah uang karena koki itu sangat mirip dengan ayahnya. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan dengan Sarah kini mengambil alih kemudi, sementara Michael beristirahat. Namun tiba-tiba mobil mereka terasa seperti menabrak sesuatu lagi. Kali ini Michael tidak memeriksa mobil karena Sarah menyadari sesuatu yang aneh. Mereka berada di tempat yang sama, di mana mereka sebelumnya merasa menabrak sesuatu. Dengan perasaan kaget dan bingung, Michael dan Sarah hanya bisa bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi pada mereka. Sementara itu, di sisi lain manajer rumah makan tampak berbincang dengan koki dan pelayan. Manajer tersebut mengingatkan mereka bahwa mereka harus tetap menjalankan tugas mereka seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. Pada titik ini, tugas apa yang sebenarnya dikerjakan oleh ketiganya masih menjadi misteri besar. Di tempat lain, Sarah dan Michael masih diliputi kebingungan
belum sempat mengatasi rasa heran mereka. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa si penguntit masih membuntuti mereka. Sarah turun dari mobil, tetapi alih-alih marah, ia justru ketakutan melihat rupa sosok tersebut. Michael dan Sarah segera menancap gas, namun si penguntit terus mengikuti mereka dari belakang tanpa jelas apa tujuannya. Saat itu, bensin di mobil mereka hampir habis, sehingga mereka tak punya pilihan lain selain mencari kedai sebelumnya. Beruntung, rest area tersebut terlihat di depan. Dan ketika Sarah menepi ke sana, sosok misterius itu tidak lagi berani mengejar. Mereka segera mencari telepon yang bisa digunakan untuk menelpon. Namun, bukannya membantu, pihak kepolisian malah menyarankan Sarah untuk beristirahat di rest area dan mencari kenyamanan di sana. Michael pun mulai menceritakan kegelisahannya tentang aksi si penguntit yang terus membuntuti mereka sejak tadi. Namun anehnya, apapun yang diceritakan oleh Michael tidak membuat manajer panik sama sekali. Seolah-olah dia sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan, dia hanya meminta Michael untuk segera beristirahat saat itu juga. Tiba-tiba, seorang pelanggan dengan luka memar di tubuhnya mulai mengatakan bahwa dia ingin bercerita. Namun sebelum sempat bercerita lebih lanjut, manajer segera datang dan mencegahnya. Kemudian perempuan itu dibawa ke sebuah kamar, sambil terus mengungkapkan bahwa dia belum siap untuk pergi. Belum jelas kemana dia akan pergi, tetapi manajer langsung mendorongnya masuk ke dalam kamar tersebut. Sebuah kamar telah dipersiapkan oleh manajer, dan Michael serta Sarah menyadari bahwa tempat itu juga menyediakan penginapan bagi para pengunjung. Namun yang membuat mereka heran adalah bagaimana si manajer bisa mengetahui nama mereka berdua. Padahal sebelumnya mereka sama sekali tidak pernah menyebutkan nama mereka. Lebih mengejutkan lagi, Sarah secara tidak sengaja mengintip ke salah satu kamar dan melihat perempuan tadi akan segera disiksa oleh seseorang yang tidak dikenal. Firasat Sarah semakin buruk, dan dengan perasaan takut, ia segera mengajak Michael untuk pergi secepat mungkin. Dengan banyaknya kejanggalan yang mereka temui, Sarah segera menyimpulkan bahwa ketiga orang di kedai tersebut benar-benar bekerja sama dengan si penguntit. Pada saat yang sama, manajer mulai marah-marah karena baru kali ini tugas mereka bertiga tidak berjalan dengan mulus. Waktu berlalu dengan lambat, dan di saat yang sama, Koki mulai teringat akan kebaikan Sarah. Hal ini mendorongnya untuk berdiskusi dengan manajer, meskipun ada satu hal yang membuat manajer tidak setuju. Sementara itu, di luar, si penguntit kembali beraksi. Namun kali ini Michael memutuskan untuk tidak berhenti di kedai tersebut. Sebaliknya, dia tancap gas dan terus melaju, meskipun si penguntit mengejar tanpa henti. Michael dan Sarah penasaran dengan apa yang akan terjadi jika mereka terus dikejar oleh sosok tersebut. Demi mencari jawaban yang berbeda, Michael dengan berani memutar balik dan sengaja melawan arah di jalan ini, tanpa peduli apa yang mungkin terjadi. Anehnya, sejak tadi mereka terus berputar di lokasi yang sama. Waktu hanya bertambah 10 menit, dan bensin mereka tetap di tingkat yang sama tanpa berkurang sedikit pun. Namun mereka berusaha tetap berpikir positif dan berharap ada bantuan yang datang. Meskipun kejanggalan semakin menjadi-jadi, Michael memutuskan untuk berjalan kaki melintasi hamparan tanah. Ini adalah upaya terakhir mereka untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata mereka tiba-tiba menemukan sebuah mobil yang sudah rusak parah. Sarah terkejut karena mobil itu adalah milik mereka. Ini menandakan bahwa sejak awal mereka sebenarnya sudah mengalami kecelakaan. Setelah menyadari fakta tersebut, Michael marah dan melawan sosok misterius itu. Akibatnya, Michael menderita luka sayat yang cukup dalam di bagian dadanya. Tak ada pilihan lain, mereka kembali ke jalan semula. Aneh, meskipun sudah berkendara ke arah yang berlawanan, mereka tetap melewati rumah makan yang sama. Apa boleh buat,
untuk ketiga kalinya, mereka harus kembali ke kedai tersebut. Namun, kali ini berbeda. Manajer dan karyawannya tidak menyambut mereka. Sebaliknya, Sarah segera dipanggil keluar oleh manajer, dan ternyata si penguntit juga terlihat berada di tepi jalan itu. Sarah kemudian diberitahu bahwa sejak tadi, dia dan Michael sebenarnya sudah mengalami kecelakaan. Tragisnya, akibat kecelakaan itu, mereka berdua berada di ambang batas antara hidup atau mati. Saat itu, bisa dikatakan bahwa Sarah dan Michael sedang berada dalam fase kritis. Kejadian tersebut sebenarnya sudah terjadi ketika mobil mereka terasa seperti menabrak sesuatu. Pada kenyataannya, tepat pukul 4:01, mereka memang menabrak benda keras yang ternyata adalah sebuah mobil. Mobil yang mereka tabrak adalah milik perempuan penuh luka yang juga berada di dalam kedai tersebut. Akhirnya terjawab mengapa Sarah dan Michael hanya menemukan tumpahan bensin. Bensin tersebut adalah bukti bahwa kecelakaan telah terjadi. Rest area yang mereka datangi bukanlah sekedar tempat istirahat biasa, melainkan tempat kenyamanan terakhir bagi orang-orang yang berada di ambang kematian. Di tempat inilah mereka menerima pelayanan terbaik sebelum mereka benar-benar meninggal. Tidak heran jika sejak awal para pengunjung menunjukkan wajah lesu dan lemas, karena setelah mendapatkan pelayanan tersebut, mereka akan diistirahatkan di kamar penginapan. Kamar penginapan itu menjadi tempat peristirahatan terakhir, sekaligus lokasi penyiksaan, seperti yang sempat dilihat oleh Sarah sebelumnya. Diceritakan juga bahwa kedai ini sebenarnya baru saja terbakar 1 hari yang lalu. Akibat kebakaran tersebut, manajer, pelayan, dan koki berada dalam fase koma. Namun sebelumnya benar-benar meninggal. Mereka bertiga diberi kesempatan untuk berbuat baik dengan menjadi pemberi layanan sekaligus pembuka jalan bagi siapa saja yang akan meninggal. Oleh karena itu, tidak heran jika manajer mengetahui nama Sarah dan Michael, karena sejak kecelakaan, si penguntit sudah memberikan informasi terlebih dahulu. Dijelaskan juga si penguntit sebenarnya adalah sosok yang menyerupai malaikat pencabut nyawa. Tugasnya adalah memastikan agar calon mendiang mendapatkan pelayanan terakhir di tempat tersebut. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk terus mengejar mereka selama mereka masih berkeliaran di luar rest area. Meskipun kenyataannya, orang-orang itu sendiri tidak akan pernah bisa pergi, karena seluruh tempat akan terasa berulang bagi mereka. Kemudian, manajer memberitahu bahwa Sarah yang sedang mengandung masih memiliki kesempatan untuk kembali sadar. Hal itu bisa terjadi jika ada satu saksi, baik dari manajer, pelayan, atau koki. Ternyata, berkat tindakan kecil dari Sarah, koki bersedia menjadi saksi dan menghadapi langsung malaikat pencabut nyawa, agar Sarah bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup. Di akhir film, kita melihat Sarah benar-benar tersadar. Namun sayangnya, Michael tidak diberikan kesempatan yang sama. Dia harus masuk ke salah satu kamar, dan film pun berakhir. Kita tidak akan pernah tahu, mungkin perbuatan baik sekecil apapun bisa menyelamatkan kita di akhirat. Meskipun dosa kita sebesar apapun, surga yang kita nantikan bisa kita dapatkan karena rahmat Tuhan. Nah, itulah cerita film kali ini. Semoga kalian menyukai kisahnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.